Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Dan jangan lupa klik like dan share serta bisa menulis komentar di kolom video jika ada pertanyaan. Di video kali ini saya melanjutkan jilid ketiga At-Targhib, yaitu pengetahuan dasar 3 hal: public speaking, negosiasi dan persuasi, dan personal branding. Kalau kalian ingin memiliki buku panduan ini, bisa pesan dengan menghubungi nomor WhatsApp saya. Jika tidak berminat juga tidak masalah, Anda bisa menonton video saya ini. Baik, kita mulai. Sebagai pengulangan, bagi yang belum nonton video yang syarah atau penjelasan jilid pertama dan kedua, silakan bisa ditonton jilid pertama dan yang kedua supaya pemahaman kalian lebih sempurna. Bagi yang sudah, Anda bisa langsung menonton video yang jilid ketiga ini. Jilid yang pertama itu isinya logika dan berpikir kritis, literasi keuangan dasar, dan kebiasaan rutinitas produktif. Kemudian jilid yang kedua, konstruksi, problem solving dan keputusan, dasar bisnis dan wirausaha, juga fikih muamalah dasar. Untuk jilid yang ketiga, ekspansi, itu public speaking dan presentasi, negosiasi dan persuasi, personal branding yang otentik. Kita mulai. Bismillah. Modul A, public speaking. Pikiranmu sebagus apapun tidak akan mengubah dunia jika tidak bisa kamu sampaikan. Kamu sudah punya ide, kamu sudah menyusun pikiranmu, sudah menyusun logikamu, sudah menyusun keuanganmu, sudah menyusun pemahaman fikih tentang keuangan. Nah, sekarang yang perlu adalah ilmu dakwah ya. Jadi public speaking itu ilmu dakwah ya kalau dalam Islam. Kalau secara umum disebut public speaking dan presentasi. Public speaking bukan hanya tentang bicara di podium di depan ratusan orang. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pikiran, ide, dan pesan dengan cara yang jelas, meyakinkan, dan berkesan kepada 1 orang maupun 1.000 orang, dalam rapat kecil maupun presentasi besar, dalam percakapan biasa maupun pitching ide yang menentukan. Kemampuan ini adalah multiplier dari semua kemampuan lain yang sudah dibangun di jilid 1 dan 2. Orang yang bisa berpikir kritis tapi tidak bisa menyampaikan pikirannya dengan baik akan selalu kalah pengaruhnya dari orang yang berbicara dengan percaya diri meskipun isinya lebih dangkal. Ini adalah kenyataan yang tidak adil tapi nyata. Modul ini bukan tentang mengajarimu menjadi pembicara yang memukau dengan gaya yang dibuat-buat, tapi tentang mengembangkan kemampuan menyampaikan substansi yang kamu miliki dengan cara yang bisa benar-benar didengar dan dipahami oleh orang lain. Ini juga ilmu penting ya untuk mahasiswa. Baik, kita mulai yang pertama. Kenapa kebanyakan orang takut berbicara di depan umum? Glossophobia. Ketakutan berbicara di depan umum adalah salah satu ketakutan yang paling umum di seluruh dunia. Survei demi survei menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang takut berbicara di depan umum daripada yang takut mati. Tapi ketakutan ini bukan bawaan lahir dan bukan takdir yang tidak bisa dirubah. Ia adalah respons yang dipelajari seringkali
dimulai dari pengalaman memalukan di masa kecil, dari sistem pendidikan yang menghukum kesalahan di depan kelas, atau dari lingkungan yang tidak memberi ruang aman untuk berekspresi. Secara neurologis, ketakutan berbicara di depan umum adalah versi modern dari respon fight or flight yang dirancang untuk menghadapi predator. Otak mempersepsikan tatapan banyak orang sebagai ancaman dan merespons dengan memompa adrenalin, mempercepat detak jantung, dan membuat otot menegang. Semua ini dirancang untuk mempersiapkan tubuh berlari atau melawan, bukan untuk berdiam diri dan berbicara dengan tenang. Memahami mekanisme ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya, karena kamu bisa belajar menginterpretasikan ulang sinyal fisik ini bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai energi yang bisa dimanfaatkan. Ini refleksi yang bisa kalian jawab, bisa diisi ya. Kemudian yang kedua, struktur pesan yang kuat. Pembicara yang buruk berbicara tanpa struktur. Pikiran melompat-lompat. Pendengar tidak tahu kemana arahnya. Dan pesan utama tenggelam dalam detail yang tidak terorganisir. Pembicara yang baik memiliki struktur yang jelas, memandu pendengar dari titik A ke titik B dengan alur yang mudah diikuti dan diingat. Struktur bukan tentang membuat pembicaraan kaku dan mekanistis. Struktur adalah kerangka yang justru membebaskan pembicara untuk lebih percaya diri karena mereka tahu persis di mana mereka berada dan kemana selanjutnya. Ada banyak formula struktur pesan yang bisa digunakan, tergantung konteksnya, tapi ada satu prinsip universal yang berlaku untuk semua. Setiap pesan yang baik harus bisa menjawab 3 pertanyaan dari perspektif pendengar. Mengapa ini relevan untukmu? Apa yang ingin disampaikan? Dan apa yang harus aku lakukan setelahnya? Formula PrEP untuk impromptu speaking. Maaf ya kalau saya bacanya salah. Sampaikan poin utamamu langsung di awal reason. Berikan alasan atau penjelasan yang mendukung. Example, berikan contoh nyata yang konkret. Ulangi poin utamamu sebagai penutup yang kuat. Formula problem solution benefit untuk pitching ide. Problem, gambarkan masalah yang dihadapi audiens dengan jelas. Dan berempati solution. Tawarkan solusimu sebagai jawaban yang logis dan terbukti benefit. Jelaskan manfaat konkret yang akan dirasakan jika solusimu diterapkan. Formula narasi untuk menyentuh emosi, situasi, gambarkan konteks dan kondisi awal konflik. Hadirkan tantangan atau masalah yang muncul klimaks. Tunjukkan momen paling kritis atau paling dramatis. Resolusi, bagikan bagaimana situasi berubah dan pelajaran yang dipetik. Nah ini ya, ini bisa diisi. Kemudian yang ketiga, bahasa tubuh dan vokal yang berbicara. Penelitian komunikasi menunjukkan bahwa dalam interaksi tatap muka, pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kualitas suara berkontribusi besar pada bagaimana pesan diterima dan dipercaya oleh pendengar. Ini bukan berarti konten tidak penting. Konten tetap yang paling penting, tapi konten yang sama bisa diterima sangat berbeda, tergantung bagaimana cara menyampaikannya. Yang paling penting dipahami adalah bahwa bahasa tubuh dan vokal yang baik bukan tentang meniru gaya pembicara terkenal atau memaksakan postur yang tidak alami. Bahasa tubuh yang paling efektif adalah otentik, yang lahir dari keyakinan nyata terhadap apa yang disampaikan dan dari rasa hormat yang tulus kepada pendengar. Ketika kamu benar-benar percaya apa yang kamu sampaikan dan benar-benar peduli pendengarmu, bahasa tubuh yang tepat seringkali mengikuti secara alami. Elemen bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Kontak mata. Buat kontak mata yang merata dengan seluruh audiens. Jangan terpaku pada satu orang atau menghindari semua orang. Kontak mata yang baik membangun koneksi
dan kepercayaan untuk audiens besar. Bagi ruangan menjadi beberapa zona secara bergantian. Buat kontak mata dengan masing-masing zona. Postur dan stance, berdiri atau duduk dengan tegak tapi tidak kaku. Kaki selebar bahu memberikan kesan stabil dan percaya diri. Hindari berdiri dengan kaki menyilang. Tangan di siku atau postur yang membuat tubuh terlihat kecil dan menutup diri. Gestur tangan, gunakan gestur yang natural dan memperkuat kata-kata yang disampaikan. Hindari gestur yang terlalu berlebihan atau terlalu kaku. Tangan yang bergerak secara alami mengikuti ritme pembicaraan jauh lebih efektif. Dan tangan yang diam, kaku, atau yang tidak berhenti bergerak. Kemudian vokal, kecepatan, volume, dan variasi nada. Bicara cukup lambat untuk dipahami, tapi cukup cepat untuk terasa hidup. Variasikan volume untuk menekankan poin penting. Variasikan nada untuk menjaga perhatian. Jeda yang disengaja lebih kuat dari kata-kata pengisi atau gitu. Ya. Kemudian di sini ada latihan vokal ya, bisa kalian isi. Yang keempat, berbicara dengan substansi, bukan hanya gaya. Ini yang paling membedakan pendekatan modul ini dari kebanyakan pelatihan public speaking yang ada di pasaran. Banyak pelatihan mengajari gaya, cara berdiri yang benar, cara gestur yang tepat, cara senyum yang meyakinkan, cara membuka presentasi dengan hook yang dramatis. Semua teknik ini berguna. Tapi tanpa substansi yang kuat di baliknya, semua gaya itu hanya akan terasa seperti pertunjukan yang tidak berisi. Substansi lahir dari pemahaman yang dalam tentang topik yang disampaikan, tentang audiens yang dihadapi, dan tentang tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi ini. Pembicara yang benar-benar kuat adalah pembicara yang bisa berbicara dengan gaya minimal, tapi membuat pendengar tidak bisa mengalihkan perhatian karena isi yang disampaikan terlalu berharga untuk dilewati. Bangun substansimu dulu, baru poles gayanya. Kuasai topikmu lebih dalam dari yang akan kamu sampaikan. Iceberg Principle. Pahami siapa audiensmu dan apa yang benar-benar relevan bagi mereka. Tentukan 1% utama yang ingin diingat audiens, bukan 10. Gunakan data, contoh, dan cerita nyata, bukan hanya klaim. Jadilah jujur tentang apa yang kamu tidak tahu. Ini membangun kredibilitas. Yang kelima, impromptu speaking. Berbicara tanpa persiapan. Tidak semua situasi memberikan kamu kemewahan untuk mempersiapkan presentasi yang matang. Atasan tiba-tiba meminta pendapatmu di rapat. Seseorang memperkenalkanmu kepada calon klien penting tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya tidak kamu antisipasi. Semua situasi ini membutuhkan kemampuan untuk berpikir dengan cepat dan berbicara dengan struktur bahkan tanpa persiapan. Kabar baiknya adalah impromptu speaking bisa dilatih, dan orang yang terlatih dalam teknik-teknik tertentu akan tampil jauh lebih baik daripada yang mencoba mengimprovisasi sepenuhnya. Kunci impromptu speaking yang baik bukan berbicara lebih cepat, tapi berbicara lebih terstruktur dalam waktu singkat yang tersedia. Ini ada beberapa teknik ya. Teknik prep untuk impromptu, gunakan jeda dengan sengaja. Ketika diberi pertanyaan atau diminta berbicara mendadak, ambil napas dan jeda 3-5 detik sebelum mulai. Ini terlihat penuh pertimbangan, bukan panik. 2. Tentukan poin utamamu dalam kepala. 3. Sampaikan dengan struktur prep. 4. Akhiri dengan tegas, jangan melemah di akhir. Teknik bridging untuk pertanyaan yang sulit. Ketika pertanyaan sulit atau tidak sesuai ekspektasi, akui pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik. 2. Bridge to point. Yang
kau kuasai yang berkaitan dengan. 3. Sampaikan pesanmu dari sana dengan percaya diri. Jadi ini bisa dilakukan latihannya. Keenam, presentasi visual yang mendukung. Slide presentasi yang buruk adalah salah satu pembunuh komunikasi yang paling umum, tapi paling sering tidak disadari. Slide yang penuh dengan poin-poin teks membuat audiens membaca bukan mendengarkan. Grafik yang terlalu kompleks membuat otak audiens bekerja keras untuk memahami visual sambil mencoba mengikuti kata-kata pembicara. Dan desain yang tidak konsisten menciptakan kesan yang tidak profesional meskipun isinya bagus. Prinsip dasarnya sederhana, slide adalah pendukung pembicara, bukan pengganti pembicara. Jika seluruh isi presentasi sudah ada di slide dan audiens bisa memahami semuanya tanpa mendengarkan pembicaranya, maka slide itu terlalu banyak berisi dan pembicara tidak membantah nilai. Slide yang baik adalah yang tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa penjelasan dari pembicara, karena itulah yang memastikan audiens tetap mendengarkan. Satu poin utama per slide, bukan satu halaman penuh poin. Visual yang kuat lebih efektif dari ratusan kata. Font minimal 24 pt untuk teks di slide. Jika tidak terbaca dari belakang ruangan, hapus. Konsistensi warna, font, dan layout menciptakan kesan profesional. Slide terbaik adalah yang membuat audiens penasaran tentang apa yang akan pembicara katakan selanjutnya. Ketujuh, ringkasan dan komitmen modul A. Jadi yang sudah kita pelajari, akar neurologis dari ketakutan berbicara di depan umum dan cara mengatasinya. 3 formula struktur pesan untuk konteks yang berbeda. Elemen bahasa tubuh dan vokal yang memperkuat komunikasi. Pentingnya substansi sebagai fondasi gaya. Teknik impromptu speaking untuk situasi tanpa persiapan. Prinsip desain presentasi visual yang mendukung bukan mendominasi. Ini akhir dari topik tentang public speaking dan presentasi. Video yang berikutnya membahas tentang negosiasi dan persuasi.